Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak solih? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya tetap semangat belajar meskipun lagi saum ya. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar kembali. Kali ini kita akan belajar tematik 1H subtema 1, pembelajaran 3, 4 dan 5 ya. Karena materi di pembelajaran 4 cuma sedikit, jadi Bu Lita sampai pembelajaran 5 karena masih berkaitan dengan pembelajaran yang ketiga, pembelajaran 5 ya. Namun alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai, anak Soli berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu pembelajaran 3. Siswa mampu menyebutkan kata tentang peristiwa siang hari. Yang kedua, siswa mampu mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Dan untuk pembelajaran keempat, tujuannya yaitu siswa bisa membuat kalimat tentang peristiwa siang hari. Dan tujuan pembelajaran kelima yaitu siswa bisa bercerita tentang peristiwa siang atau malam berdasarkan gambar berseri. Dan yang kedua, siswa mampu membandingkan dan mengurutkan panjang. Nah, silakan anak Soli keluarkan buku paket tematiknya dan alat tulisnya. Silakan dibuka ke halaman 12. Di halaman 11 itu ayo membaca. Anak Soli silakan membaca secara mandiri ya, dibaca secara mandiri. Nanti setelah pembelajaran Bu Lita selesai ya. Nah, untuk halaman 12 di sini ayo mengamati ya. Kita biasanya bermain pada siang hari. Ada banyak permainan yang bisa kita lakukan. Perhatikan gambar permainan berikut. Permainan manakah yang dilakukan di rumah? Permainan manakah yang dilakukan di luar rumah? Ayo sebutkan permainan lain yang kamu ketahui. Nah, pada gambar di buku paket kalian hanya 3 permainan ya. Di sini Bu Lita sebutkan 5 permainan. Yang pertama yaitu, nah ini ada boneka, ada masak-masakan, main rumah-rumahan ya. Ini adalah permainan yang dilakukan di rumah atau di dalam rumah ya. Nah, ini adalah mainan boneka. Nah, sedangkan permainan yang dilakukan di luar rumah apa saja? Ini contohnya ya, yang di luar rumah. Contohnya apa? Engklek. Ini namanya engklek, permainan engklek ya. Selanjutnya, nah ini adalah permainan gobak sodor. Gobak sodor ya. Selanjutnya, ini adalah layang-layang. Ya. Nah, ini gambar ini adalah apa? Permainan apa? Benar, enggrang ya, enggrang. Nah, permainan ini engklek, gobak sodor, layang-layang, enggrang ini adalah permainan tradisional, permainan zaman dulu ya. Nah, permainan ini sudah semakin langka dimainkan oleh anak-anak ya. Nah, anak-anak zaman sekarang kebanyakan main handphone, nonton TV ya. Nah, untuk permainan yang engklek, gobak sodor, layang-layang, enggrang ini permainan yang dilakukan di luar rumah ya. Nah, apabila nanti insya Allah coronanya sudah hilang, anak-anak nanti silakan bermain sama teman-temannya ya, permainan tradisional biar kalian tidak penasaran seperti apa permainannya ya. Nah, untuk yang di dalam rumah apa saja yang ini tadi, main boneka, masak-masakan, atau rumah-rumahan, atau mobil-mobilan, itu yang di dalam rumah ya. Nah, sekarang ayo berhitung halaman 13. Silakan anak Soli buka buku paketnya halaman 13. Menjelang sore, Nina, Lani, dan Deli bermain lompat tali di lapangan. Tali karet yang digunakan cukup panjang.
Nina ingin mengukur panjang tali karet. Kita dapat mengukur panjang benda dengan bagian tubuh kita. Misalnya dengan jengkal dan depa. Jengkal, depa itu seperti apa, Bu? Nah, ini adalah contoh jengkal. Jengkal, jadi jengkal itu memanfaatkan jari kita, ya. Memanfaatkan jari kita untuk mengukur. Nah, satu ukuran dari ujung ibu jari sama kelingking itu adalah namanya satu jengkal, ya. Nah, coba perhatikan, ini anak lagi mengukur panjang kayu. Dia memanfaatkan bagian tubuhnya, yaitu jarinya, ya, dengan satu jengkal, ya, satu tangan atau satu jari dari ibu jari sampai kelingking itu namanya satu jengkal. Nah, coba kita hitung berapa panjang kayunya, berapa jengkal panjang kayunya, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi panjang kayu itu ada 8 jengkal, ya. Jengkal. Nah, ini depa, satu depa, ya. Depa ini adalah tangan kita dua-duanya direntangkan. Itu namanya satu depa, ya. Tangan kanan dan kiri direntangkan dua-duanya, itu namanya satu depa. Nah, ini anak ini lagi mengukur panjang papan tulis. Berapa depa kah? 1, 2, 3. Jadi panjang papan tulis adalah 3 depa, ya. Sudah paham? Nah, nanti coba kalian praktekkan di rumah, ya. Nah, depa dan jengkal itu adalah contoh satuan panjang tak baku. Panjang tak baku itu apa, Bu? Nah, coba perhatikan. Ini. Satuan tidak baku itu satuan yang tidak ditetapkan sebagai standar dalam pengukuran. Jadi, misalkan standar pengukuran itu gimana? Misalkan ketetapan tetap gitu. Misalkan kalau depa jengkal kan antara anak satu dengan anak yang lainnya pasti berbeda kan, ya, panjang jarinya atau panjang tangannya. Ada anak yang, ya, mohon maaf, misalkan anaknya kecil, jadi depanya nggak selebar anak yang udah dewasa. Nah, seperti itu, ya. Jadi tidak tetap. Jadi hasil pengukuran antara anak satu atau orang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Itu namanya satuan yang tidak baku atau yang tidak ditetapkan, ya. Loh, kalau satuan baku itu apa? Satuan baku itu misalkan penggaris. Nah, kalau kita mengukur penggaris, misalkan panjang benda dengan penggaris, maka satuannya tetap kan, ya. Misalkan dengan penggaris buku dengan penggaris panjangnya 10 cm. Berarti kan tetap 10 cm, nggak mungkin berubah, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh satuan tidak baku, yaitu depa. Depa tadi, ya, depa, ya. Jengkal. Ini hasta. Hasta menggunakan satu tangan, ya, sampai siku. Dari ujung jari sampai siku, itu hasta namanya. Terus langkah. Nah, langkah biasanya kita kalau upacara bendera, ya, upacara hari Senin. Nah, biasanya Bapak Ibu guru menyuruh, ayo maju 1 langkah, mundur 2 langkah. Nah, langkah dari anak satu dengan anak yang lainnya pasti berbeda, ya. Selanjutnya adalah tali, ya. Nah, sekarang ke pembelajaran 4. Ayo menulis halaman 17. Silakan anak Soli buka halaman 17. Made dan teman-temannya sangat gembira. Bermain air sungguh menyenangkan. Perhatikan kalimat yang diucapkan Made berikut. Nah, ini adalah kalimat yang diucapkan Made. Bermain air pada siang hari terasa menyegarkan. Nah, ayo membuat kalimat seperti Made. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut dengan huruf tegak bersambung. Huruf tegak bersambung itu huruf Latin, ya. Nah, contohnya dengan kata matahari. Bagaimana merangkai kalimat kata-kata menjadi kalimat matahari? Nah, seperti ini. Matahari bersinar cerah. Ya. Ini adalah contoh kalimat dengan kata matahari.
yang ditulis dengan huruf tegak bersambung. Selanjutnya adalah sejuk. Nah, udara pagi hari terasa sejuk. Kalau membuat kalimat, misalkan disuruh membuat kata sejuk, nah berarti harus ada kata sejuknya ya. Dan tidak boleh misalkan hanya 2 kata, udara sejuk. Gitu tidak boleh ya, harus misalkan lebih dari 3 kata. Misalkan udara itu sejuk. Nah, itu baru merupakan kalimat ya. Selanjutnya kita ke pembelajaran 5. Pembelajaran 4 untuk halaman 16 ini tidak perlu kita lakukan ya. Dan juga halaman 18 bernyanyi ini juga tidak perlu kita lakukan. Jadi pembelajaran 4 cuma satu itu ya, satu penjelasan saja. Selanjutnya kita ke pembelajaran 5. Ayo mengamati halaman 20. Silakan anak Soli buka halaman 20. Tony berkunjung ke rumah kakek. Di rumah kakek, Tony melakukan banyak kegiatan. Perhatikan gambar-gambar berikut. Kegiatan apa saja sih yang dilakukan Tony? Nah, ini adalah Tony bersama kakeknya. Sedang apa? Nah, Tony dan kakek sedang melihat bintang ya. Selanjutnya, nah ini gambar apa? Tony makan malam bersama nenek dan kakek. Gambar ketiga ini adalah gambar apa? Apa yang dilakukan Tony dan kakeknya? Nah, ini adalah Tony bermain bayang-bayang bersama kakek ya. Selanjutnya ini, nah, Tony mendengarkan cerita kakek ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah kegiatan Tony yang dilakukan selama berkunjung ke rumah kakek. Selanjutnya anak Soli buka halaman 21. Di rumah kakek ada banyak benda. Panjang setiap benda itu berbeda. Ayo membandingkan panjangnya. Nah, ini adalah contoh panjang tongkat. Ini menggunakan hasta ya, pengukuran dengan cara hasta. Selanjutnya ini sapu lidi. Dan ini adalah payung. Nah, berapa sih panjang tongkat ini? Berapa hasta panjang tongkatnya? Nah, panjang tongkat ini adalah 4 hasta ya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Panjang sapu lidi berapa hasta? Kita hitung. 1, 2, 3. Jadi panjang sapu lidi adalah 3 hasta. Nah, panjang payung berapa? Panjang payung adalah 1, 2. Jadi panjang payung 2 hasta ya. Benda yang paling panjang apa? Yaitu tongkat. Yang paling panjang berarti kita nyari angkanya yang paling besar ya, yaitu 4. Yaitu tongkat. Benda yang paling pendek adalah apa? Payung. Nah, yang paling pendek itu berarti yang paling sedikit angkanya, yang paling kecil yaitu payung ya. Urutkan benda dari yang terpendek, yaitu payung, sapu lidi, dan tongkat. Coba bandingkan panjang pita berikut. Nah, ini ada gambar sebuah pita ya. Ini ya. Di buku paket kalian sudah ada. Nah, panjang pita merah itu adalah ini menggunakan alat ukur jengkal ya. Yaitu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, sedangkan pita kuning itu ada 12. Pita biru ada 5. Dan pita hijau ada 8. Berapa jengkal panjang pita yang paling pendek? Yang paling pendek berapa jumlahnya? Berarti yang paling sedikit angkanya, yaitu 5 ya. Berapa jengkal panjang pita yang paling panjang? Yaitu 12. Urutkan warna pita mulai dari yang terpanjang. Jadi pita kuning, merah, hijau, dan biru ya. Cukup sekian penjelasan dari Bu Lita. Apabila ada yang kurang pahami silakan bertanya ya. Untuk latihan hari ini yaitu tuliskan hasil pengukuranmu pada tabel di bawah ini. Ya. Jadi benda, misalkan benda yang ada di rumahmu apa saja, nanti kalian ukur ya. Misalkan ada televisi,
televisi itu berapa panjangnya, berapa jengkal. Kalian hitung menggunakan jengkal ya, menggunakan jari tangan. Nah, misalkan panjang televisi adalah 8 jengkal, berarti kalian tulis 8. Nah, panjang televisi berapa depa? Misalkan hanya 1 depa ya. Nanti kalian tulis benda, usahakan nyari benda yang bisa dihitung menggunakan depa ya. Misalkan lemari ya, atau rak piring, atau pintu ya, dan masih banyak lainnya. Silakan dikerjakan ya Nak Solin. Jazakumullah khairan kasih wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.